Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Senin 8 Januari 2024. Hari Jumat kemarin kita sudah lihat sama-sama, bahkan kita juga sempat mengawal di NFP jam 20.30 waktu Indonesia Barat, dan mungkin teman-teman juga sudah memonitor sendiri. Kita lihat satu hari Jumat kemarin ya. Kita awali dari analisa paginya. Potensi yang ada kita perkirakan akan bergerak turun ya. Tentunya ketika tidak mampu menembus di lingkaran abu-abu di sana. Kemudian hanya menyentuh kecil, hanya menyentuh, mungkin ada sebagian yang sudah menyentuh, ada sebagian broker yang belum ya. Tentu yang berlaku adalah risk management ketika kita menggunakan 350 bahkan 400 pun sampai di titik terendahnya bisa mengcover dengan baik, masih bisa survive dengan baik. Yang kedua, dari posisi yang di bawah, yang sell di sana, jika di kondisi awal mungkin tidak sampai kita atasi ya, kita cover, tentunya ini sudah lebih dari cukup di posisi buy-nya ya. Ini sudah bagian dari manajemen resiko. Tidak bisa tentu sampai berjalan hingga ribuan. Potensi posisi yang kita jalani ya, floating minus yang kita punya, kita memang sudah rencanakan tidak jauh atau tidak lebih dari angka 500, bahkan kita di kisaran 350 sampai 400. Kemudian ketika posisi buy tersentuh dan sudah mulai ada rejeksi, mulai ada loss momentum di sana, ada kekuatan baru yakni seller di sana. Tentu harus sudah kita antisipasi semuanya. Setiap pergerakan, setiap candle baru yang terbentuk selalu menjadi perhatian kita, dan kita akan bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Apakah ada petunjuk pembalikan, apakah ada petunjuk momentum, dan sebagainya. Demikian juga ketika dia bergerak turun, di sini ada lingkaran abu-abu ya. Jika tidak mampu menembus di sana, maka berpeluang berbalik. Tentu berbalik ini tidak serta-merta tiba-tiba jadi warna merah panjang, jadi warna hijau yang panjang, tetapi akan bertahap. Mulai ada rejeksi, ada penolakan, ada perubahan warna dan sebagainya, di mana high dan low-nya menuju ke satu arah, yakni berubah dari turun menjadi naik. Kemudian sempat di NFP-nya ya bergerak kuat ya sampai di titik terendah 2024. Kita sudah menempatkan di sana yang hari Jumat malam, sell-nya kita dapat maksimum ya. Buy-nya kita memang hanya antisipasi, kalaupun tidak ditutup tentu tetap berpotensi menghasilkan profit. Dari hasil news yang ada yang menguatkan posisi US dollar, tentu bukan berarti kalau kuat dia terus-terusan akan bergerak turun ya. Lihat dari candle yang terbentuk, tentunya ada sentimen yang jauh lebih kuat ya. Ada rejeksi yang sangat kuat yang mengindikasikan bahwa kekuatan buyer juga jauh lebih kuat di sana, sehingga sentimen itu bisa menguasai kembali dan sampai tertingginya ya di 2064 ya, kembali ditolak lagi, kemudian jadi merah. Dengan demikian kondisi ini masih tidak ada yang dominan, tidak ada yang tren, punya kekuatan yang seimbang. Hari ini kita akan mencoba untuk memetakan dengan kondisi rejeksi di atas dan di bawah yang cukup panjang, maka diperkirakan masih akan konsolidasi, akan datar hingga nanti ada yang mendominasi ya, paling tidak break dari levelnya. Nah, kalau kita amati
dan kita tarik garis, tidak ada yang lebih cenderung di sana. Ini kita anggap sama, berkekuatan sama, seimbang, sehingga dua-duanya punya potensi. Ada high di sana, kemudian ada low di bawahnya. Kemudian di level psikologisnya juga ada di sana. Ada space yang cukup panjang dari titik bukaan di atas dan di bawah. Ya, kita manfaatkan saja dari space yang ada di sana. Karena jarak ini cukup panjang dan untuk mencapai tren itu tentunya juga membutuhkan nanti perjalanan yang cukup ya. Sehingga untuk hari ini kita tempatkan dulu kita awali dari sell dulu 2039.62 ya, kita ambil lebih rendah dari bukaan hari ini, dari low hari ini. Kemudian meskipun mendekati banyak penolakan, tetapi tentu ini masih cukup kecil ya, masih peluang masih panjang untuk sampai ke titik lebih rendah lagi, sehingga kita targetkan yang terdekat di 2032. Ini kita ambil yang lebih di dalam saja. Target yang terdekat kita tempatkan 2032. Kemudian berikutnya, jika mampu menembus dengan baik, kita akan tunggu di level psikologisnya di 2025. Target yang kedua kita tempatkan di 2025.11. Kemudian di jenuhnya, area jenuh, kita coba lihat di sisi sebelah kiri. Oke, area jenuh kita tempatkan maksimum di 2016. Area jenuh kita tempatkan di 2016 ya, poin sekian. Silakan nanti disesuaikan. Sementara yang dari arah berlawanan ya, dari posisi naiknya, posisi buy kita tempatkan 2051.72 dengan target yang terdekat sekaligus menjadi area ujinya, kita tempatkan di 2057. Target yang terdekat pertama ya, di 2057.66. Kemudian target yang kedua mendekati level psikologisnya ya. Sekali lagi seperti yang kita sampaikan di awal, kita hanya manfaatkan space yang ada dari high dan low hari Jumat kemarin. 2063.31, 2063.31. Sementara di titik jenuhnya maksimum hari ini kita perkirakan di 2073. Area jenuh kita perkirakan di 2073 ya. Jadi nanti setiap
mendekati target ya, kita akan lihat adakah nanti tanda-tanda reversal. Jika tidak ada, maka tetap berpeluang akan berlanjut ya. Sementara jika ada tanda-tanda itu bisa nanti memantul kembali ya. Kira-kira seperti ini kalau dia bergerak naik. Sementara jika di area support ya, di sini tidak mampu menembus dengan baik, maka akan kembali lagi naik. Sebaliknya, jika mampu menembus, maka akan bergerak turun dan memantul kembali. Setelah itu bisa bergerak kembali turun. Ya, ini yang bisa kita sampaikan ya. Kira-kira nanti seperti apa real time-nya, tentu kita akan amati pergerakan demi pergerakan. Tidak perlu di depan layar secara terus-menerus. Kita cukup sekali melihat bagaimana dinamikanya. Sebelum kita menempatkan entry point kita, maka kenali arahnya yang dominan kemana, di mana area pentingnya, support resisten, retracement, dan sebagainya. Baru setelah ketemu semuanya, maka apa yang menandai, apa yang menjadi konfirmasi kalau kita mau entry di sana. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan maksimum profitnya. Selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.